Ya, kembali kita lanjutkan diskusi kita bersama dengan Ibu Dwi Irianti Hadiningdia, Direktur Pembiayaan Syariah DJPPR Kementerian Keuangan. Ibu Dwi, terkait dengan SWR 003 ini, bagaimana kemudian karakteristiknya, terutama kesesuaian prinsip syariah dan imbal hasil yang ditawarkan? Oke, terima kasih. Mungkin kalau yang membedakan dengan SWR 01, dan 02, SWR 003 ini biasanya imbalannya yang membedakan. Karena imbalan ditetapkan sesuai dengan kondisi market pada saat kita menerbitkan. Untuk SWR 003 ini, imbalannya adalah 5,05% per tahunnya. Nah, ini untuk kesesuaian syariahnya, alhamdulillah kita selalu didampingi oleh DSN MUI. Ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Sukuk, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008, di mana untuk semua produk sukuk negara atau produk SPSN termasuk SWR ini harus mendapatkan opini syariah dari DSN MUI. Jadi DSN MUI itu membuat fatwa tentang wakaf dan juga fatwa tentang wakaf uang ya tadi, dan juga fatwa tentang suku. Di mana di suku itu ada struktur akadnya. Untuk cash wakaf link suku ini kita menggunakan akad wakalah, di mana ini sifatnya non tradable, tidak bisa diperdagangkan. Tapi nggak perlu khawatir karena ini hanya 2 tahun ya. 2 tahun ya. Iya. Kemudian yang bisa membeli itu baik individu warga negara Indonesia maupun warga negara asing, dan juga bisa institusi. Ini yang membedakan dengan produk retail yang lain. Kalau retail yang lain, sukuk retail maupun sukuk tabungan, itu yang bisa membeli hanya warga negara Indonesia. Kemudian untuk berapa sih bisa membelinya atau berwakaf di sini? Minimal adalah 1 juta. Untuk maksimalnya kita tidak batasi. Kenapa tidak kita batasi? Karena orang mau berbuat baik, nggak boleh kita tahan-tahan, nggak boleh dibatas-batasi. Ya, setuju. Gitu ya. Betul. Nah, untuk imbalan tadi, bedanya dengan sukuk retail dan sukuk tabungan, karena ini sifatnya wakaf. Jadi untuk berwakaf, wakafnya adalah sukuknya itu sendiri. Tadi ingat, pertama, bahwa konsep wakaf itu tidak boleh berkurang. Berkurang, ya. Artinya dananya nggak berkurang, jadi sukuknya tidak berkurang. Tapi yang boleh dimanfaatkan adalah imbalannya atau hasil pengelolaannya. Nah, di sini bedanya. Kalau sukuk wakaf retail ini, investornya itu sekaligus jadi wakif. Wakif adalah orang yang berwakaf. Kemudian imbalannya akan disetorkan kepada atau dikelola oleh namanya nazir. Nazir akan mengelola dana itu dan akan disalurkan kepada maukuf alaih atau orang yang berhak untuk memanfaatkan wakaf. Tapi selaku ada tuh proyek-proyek sosialnya. Oh, oke. Nah, selaku investor kita bisa dapat informasi soal itu, Bu Dwi, bagaimana dana ini dikelola, disalurkan kemana dari SWR ini? Betul. Oh, sangat bisa. Jadi nanti kita sudah menunjuk mitra distribusi, ada 6. Mitra distribusi itu adalah agen penjual. Kalau agen penjual untuk SWR 003 atau seluruh sukuk wakaf itu harus LKSPWU, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Sehingga mau nggak mau harus yang berbasis syariah. Jadi harus bank syariah nih, Mas. Untuk bank syariahnya kita ada 6 yang menjadi mitra distribusi kita. Pertama adalah Bank Muamalat, bank syariah yang pertama di Indonesia. Kemudian Bank Syariah Indonesia yang merupakan merger dari BNI Syariah, BRI Syariah, dan Mandiri Syariah. Kemudian ada Bank Bukopin Syariah, Bank Permata Syariah, Bank Mega Syariah, dan CIMB Niaga Syariah. Nah, beberapa di antaranya masih bersifat uus, belum full plate. Nah, di sini sama dengan yang sukuk retail dan sukuk tabungan, cara membelinya itu bisa online. Oke, bisa online ya. Bisa online, tapi belum semuanya online karena ada 4 yang sudah online, yang 2 masih offline. Oke. Khusus yang sifatnya institusi itu biasanya untuk semuanya harus offline. Kenapa kalau institusi itu offline? Karena memang membutuhkan waktu untuk proses, biasanya persetujuan dari pengurusnya dan sebagainya.
Oke, jadi Nah, memang ya, akhirnya mitra distribusi tadi atau agen penjual tadilah yang akan membantu kita-kita nih ya Bu ya selaku investor untuk mendapatkan betul. informasi lebih lanjut soal SWR 003 tadi. Tapi satu pertanyaan Bu Dwi, ini kita kan tahu ya soal investasi ini sedang ramai di masyarakat, bahkan mungkin ada yang bisa kita sebut investasi bodong gitu. Nah, ini Sukuk Wakaf Retail 003, sisi keamanan untuk investasinya gimana Bu Dwi? Apakah masyarakat perlu Ya. khawatir terhadap hal itu? Alhamdulillah kita menerbitkan suku retail yang berbasis retail untuk individu individu ini sebagai instrumen alternatif investasi yang aman dan menguntungkan. Hmm. Sangat-sangat aman karena dijamin oleh dua undang-undang sekaligus, yaitu Undang-Undang APBN dan Undang-Undang Sukuk Negara yang nomor Hmm. 19 tahun 2008 tadi. Nah, bagaimana masyarakat yang tidak menerima imbalan, kemudian imbalannya dikelola oleh Nazir, bagaimana masyarakat bisa tahu atau wakif tadi atau suku holdersnya tahu? Ya. Ini ada pilihan. Jadi pada saat silakan membuka websitenya DJPPR Kemenkeu, kemudian nanti di landing page-nya itu akan disebutkan term and condition atau biasanya kita sebut prospektus atau memo info. Kemudian akan dilihat tuh, silakan mengambil salah satu contoh atau salah satu mitra distribusi kebanggaan Bapak Ibu sekalian. Kemudian nanti bisa dilihat masing-masing mitra distribusi sudah menggandeng namanya Nazir. Ada Dompet Duafa, ada Lasis Muhammadiyah, ada ISQ, ada Hmm. BWI dan beberapa. Nanti ada disebutkan di situ. Nah, dari masing-masing nazir tadi sudah menyebutkan proyek-proyek sosialnya. Nah, saat ini proyek sosialnya itu dibagi paling tidak dikelompokkan dalam 3 kelompok besar. Pertama, program yang terkait dengan ekonomi umat. Oke. Ada program ketahanan pangan, program bangun desa unggul, kemudian ada pengembangan usaha ternak, ternak itu bisa kambing, bisa sapi, ada pemberdayaan masyarakat melalui ternak hewan, wakaf, modal usaha mikro, kecil, menengah, kemudian ada ketahanan pangan untuk urban farming berbasis masjid di perkotaan. Kemudian untuk program kesehatan, itu ada program sanitasi untuk masyarakat, ada program pengadaan alat kesehatan seperti alat dengar. Ternyata di Indonesia tuh banyak juga ya anak-anak yang memang memiliki kebutuhan khusus untuk alat dengar tadi. Bahkan usia 1 sampai 18 tahun tuh cukup besar. Nah, ini kita bisa Hmm. bantu di sana. Pada saat membantu Ya. tidak hanya membelikan alatnya, tapi pendampingan diperiksakan ke dokternya sampai alat itu berfungsi. Kemudian Oke. membantu itu yang pertama dulu suku wakaf yang pertama itu digunakan untuk membantu pembangunan retina center di Serang Banten, alkesnya, kemudian juga membeli ambulannya untuk mencapai lokasi masyarakat yang jauh dari rumah Hmm. sakit dan membantu operasi gratis katarak untuk 2.513 pasien selama Wow. selama Ya. 5 tahun. Dan tolong dicatat bahwa yang Ya. bisa mendapatkan fasilitas ini tidak Ya. hanya duafa yang muslim, tidak harus, tapi Oke. yang di daerah situ. Oke, jadi Kemudian memang satu lagi program ibadah, Mas. Program ibadah itu ada program sosial untuk apa namanya armada yang dakwah ya. yang di daerah-daerah dan juga ada renovasi rumah ngaji gitu ya. Mungkin itu. Oke. Jadi memang tadi akhirnya cakupannya cukup luas sekali, program sosialnya juga akhirnya sudah cukup banyak, bahkan kita bisa tahu cukup jelas begitu ya kemana saja dana ini dikelola dan juga disalurkan melalui tadi Nazir yang sudah ditunjuk. Baik.